ulang lah ya. Nah, jadi di sini ciri-ciri standar akuntansi pemerintahan basisnya kas ya. Basis akuntansinya bisa akrual, bisa basis kas ya. Khusus yang basis kas akan digunakan pada LRA. Kemudian menganut pembukuan berpasangan ya. Ada aset, ada kewajiban. Ya, ada debit, ada kredit gitu ya. Kemudian desentralisasi. Artinya kalau unit-unit akuntansi di level pemerintah pusat itu semuanya melaksanakan anggaran dan melaporkannya secara berjenjang ya. Makanya nanti menggunakan aplikasi. Nah, itu dan menggunakan bagan akun standar, berarti ada kodifikasi ya. Kemudian menggunakan standar akuntansi pemerintahan SAP. SAP 2000 berapa ini? 2021 ya yang pernah kita bahas di perkuliahan kita sebelumnya ya. Standar akuntansi pemerintah pusat wajib diselenggarakan seluruh unit organisasi. Misalnya apa? Misalnya Kementerian Agama ya kan, kantor Kementerian Agama Tebing Tinggi katanya. Nah itu berarti unit organisasi pemerintah pusat kan, Kementerian Agama. Dia menyelenggarakan SAPP. Kemudian unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi yang bersumber dari APBN. Unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pelaksanaan anggaran bendahara umum negara, ya. Kemudian unit entitas yang dikecualikan dari SAPP, pemerintah daerah yang dananya sumbernya dari APBD, kemudian BUMN dan juga BUMD ya. Dan apa ini ya? Kementerian Keuangan koordinatornya. Ya ditandai dari adanya laporan keuangan Badan Usaha Negara dan juga laporan keuangan Kementerian dan Lembaga ya, LKKL. Dan menyelenggarakan SAPP ya, standar akuntansi pemerintah pusat ya. Dan setiap dari SAPP akan menghasilkan yang namanya LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat ya. Jadi adanya konsolidasi antara SAI dan SABUN ya. Nah, jadi nanti ada SAI dan SABUN. Konsolidasi ini adalah penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar disajikan sebagai suatu entitas tunggal ya. Nah, jadi inilah SAI dan SABUN ya gabung ya. Jadi semuanya tertuang pada aplikasi Sakti ya dan aplikasi SPAN. Nah, kalau dia aplikasi Sakti ya itu berkaitan dengan SAI. Ya, artinya ini ya berkaitan dengan standar akuntansi. Nah, ini ya standar akuntansi dan aplikasi PAN berkaitan dengan SABUN. Nah, dan unit-unit akuntansi dan sistem akuntansi Badan Usaha Negara gitu kan terdiri dari ya ini ya. Jadi ada UABUN ya, unit akuntansi UABUN, UAPBUN ya, kemudian UABUN pusat, UABUN wilayah, UABUN daerah ya, kemudian juga UABUN gitu ya. Nah, ini menggunakan ya unit-unit akuntansinya ada menggunakan aplikasi Siap ya, SAPP, SAIP ya, SAUP, Sikubah, SATD, SABS, SABL, SATK, SABBL. Nah, nantinya kita untuk UAS gitu ya. Untuk UAS nanti cobalah ya buat tulisan gitu ya. Gambaran tentang apa yang namanya apa ini ya. SIA, SAP ya, SAI, SAUP gitu ya. Masing-masing buat artikel. Ya. Nurul atau gimana nih? Bagusnya. Ada 4 orang ya. Satu artikel 2 orang lah ya. Iya, Prof. Soalnya kan dikit orangnya, Prof. Ya, Satu ya. artikel buat dua. Ya. Nah, dua-dua. Satu artikel dua-dua ya untuk UASnya. Ya. Jadi nanti boleh apa ya? Boleh inilah dipoto, silakan dipoto ini ya. Mau tulisannya tentang bagaimana cara kerja SIAP ya kan, SAP, SAIP ya, atau SAUP atau Sikubah atau SATD silakan ya. Jadi ada 2 artikel yang membahas tentang itu. Ya, formatnya sama dengan yang lalu. Nah, ini ya. Kalau dia untuk mengelola investasi nama aplikasinya SAIP ya. Kalau untuk penerusan pinjaman
namanya SAPP ya. Silakan dicari di online ya, dan harus ditulis ya, jangan di copy paste, nanti kita kena plagiasi. Nah, ya, supaya ditulis secara bebas lah, jangan sampai kita kena plagiat ya. Kalau bisa nanti diturnitinkan ya, di bawah 20%, supaya nggak kena plagiat kita. Nah, silakan buat tulisan tentang hal itu. Bagaimana implementasi SAIP, gitu ya, siap ya, SAUP, SATD, ya, tentang pengelolaan dana transfer, pengelolaan belanja subsidi, gitu kan. Nah, silakan. Aku paham? Paham ya? Paham, Prof. Ya, Bang. Oke. Nah, ini nanti untuk UASnya. Boleh dicicil dari sekarang ya. Silakan. Kalau udah nanti kita publish, kalau ketika udah publish maka UASnya udah terpenuhi. Ya. Nah, di mana sabun digunakan Menteri Keuangan ya, dalam rangka menyajikan laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan selaku Badan Bendahara Umum Negara, pengelola kas, yang menerapkan SIAP untuk menyusun laporan keuangan berupa LAK, ya, laporan arus kas, menyusun raca, ya, menyusun LPE, laporan perubahan ekuitas, dan menyusun CALK, ya, catatan atas laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SPAN. Ya, boleh nanti bagaimana mekanisme aplikasi SPAN, ya, tulisan entah Nurul dan Elpianti misalnya kan, nah boleh. Ridani Fadlika dengan Angginun Juwita boleh misalnya bagaimana penggunaan aplikasi SAUP, SAIP, SAP, Sikubah ya terkait dengan transaksi BUN ya. Boleh. Terhadap anggaran BUN dilakukan oleh Kementerian Negara ya dan lain-lain. Penyusunan laporan BUN menggunakan aplikasi Sakti. Nah, ini ya. Dalam implementasi sabun ya, dalam implementasi sabun pelaksanaannya dibentuk unit akuntansi dan laporan keuangan yang terdiri dari KPPN selaku uak bun daerah, Kanwil, ya. SAUP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Sikubah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selalu uak bun. SAIP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN. Ya, SAPP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ya, Direktorat Sistem Informasi Investasi selaku UAPBUN pengelola penerusan pinjaman ya. Jadi inilah aplikasi-aplikasi yang digunakan di level pemerintah pusat ya. Kemudian Sakti SATD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN pengelola transfer ke daerah dan desa ya. Nah, jadi kalau alokasi dana desa pakai apa? SATD. Nah, jadi ada yang mau nulis bagaimana mekanisme transfer ke desa, ya tulislah SATD. Kalau ada yang mau nulis tentang SABS, tentang belanja subsidi. Bagaimana SABL? Nah, silakan ya. Silakan. SAPK terkait dengan ini ya, mengkonsolidasi laporan keuangan. SAPBL dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Akuntansi. Dan SPAN dan Sakti gitu ya. SPAN dan Sakti di sini kalau dia SPAN mulai dari perencanaan ya sampai pelaporan. Nah, itulah dikelola oleh SPAN, aplikasi SPAN. Jadi dia database-nya mengelola mulai dari level penganggarannya, gitu kan? Kemudian dari level penata usahaannya, ya. Kemudian melaksanakan level pelaporan keuangannya. Nah, itu dan yang namanya SPAN. Ya, fungsinya SPAN. Jadi di Satker itu semuanya dilakukan oleh SPAN. Dari perencanaan sampai pelaporan. Sedangkan Sakti itu adalah apanya ya? Pengelolaan database-nya. Nah, itu ya. Jadi database SPAN dikelola oleh Sakti. Jadi ada sentralisasi database. Ya, ada nanti adminnya ya kan, ada anggarannya, ada komitmennya, ada bendaharanya, ya ada pembayarannya, ada mengelola aset tetap ya, persediaan dan juga general ledger and reporting.
Nah, itulah bedanya antara SPAN dan Sakti ya. Jadi SPAN itu perencanaan sampai pelaporan, sedangkan Sakti database-nya ya. Database di pemerintah pusat supaya lahir laporan keuangan konsolidasi. Itulah SAPP ya. Mungkin ada yang kita diskusikan sampai sejauh ini pemahamannya cukup jelas ya. Ya, jadi udah jelas mana beda antara SPAN dengan Sakti dalam mengelola standar apa ya akuntansi pemerintah pusat. Nah, jadi Sakti dengan kata lain cenderung pada laporan ya, anggaran ya kan, aset tetap, persediaan. Sedangkan SPAN laporan, penyusunan anggaran, manajemen data ya, manajemen komitmen. Ini bedanya. Dan unit akuntansi yang melakukannya ya, unit akuntansi dan sistem akuntansi instansi SAI itu menyelenggarakan akuntansi pelaporan barangnya SIMAK BMN ya untuk pengelolaan aset SIMAK BMN dan pelaporannya menggunakan SAK. Ya, pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas. Kemudian antara SAK dengan SA gitu ya, dan dengan SIMAK BMN dikelola mulai dari level unit satker ya, tingkat wilayah, ya tingkat eselon sampai tingkat kementerian. Nah, kalau dulu USU udah pernah ya, jadi mengelola BMN pada saat USU belum statusnya PTNBH, ya kan? Perguruan Tinggi Badan Hukum. Kalau dia PTN-nya satker, udah pasti dia menggunakan SAI dan SAK dan juga SIMAK. Wajib ya, kalau nggak nanti dampaknya pada opini laporan keuangan gitu ya. Nah, kalau USU nggak lagi gitu kan karena PTNBH. Nah, ini ya. Saya diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat satker sampai tingkat kementerian, termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi ya. Saya dilakukan oleh Kementerian Negara dalam menyusun laporan keuangan berupa LRA, neraca, LPE, LO, dan CALK ya. Saya dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sakti. Apabila aplikasi Sakti belum diterapkan, maka penggunaan aplikasi Saiba. Nah, kalau ini berarti Saiba udah nggak ada lagi. Kalau udah menggunakan Sakti ya. Nah, itu baru kita garis bawahi. Aplikasi Saiba didukung aplikasi lainnya. Aplikasi persediaan, aplikasi barang milik negara, dan aplikasi SaaS. Ini, ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau kita diskusikan? Nah, jadi ini kita berkaitan dengan aplikasi akuntansi di level pemerintah pusat. Kalau nanti pemerintah daerah, ada nanti namanya SIPD. Nah, lain lagi ya, SIPD yang dalam hal ini servernya dikelola Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu aja lah saya kira ya. Nggak usah banyak sekali, nanti bingung gitu ya. Silakan ada yang mau bertanya? Prof, berarti untuk satu kelompok isinya 2 orang, materinya tadi tentang yang eh, S yang aplikasi-aplikasi tadi ya, bentar ya, Prof. Betul. Ya, mau pilih yang mana boleh, Ya, bebas. lupa. Mau pilih Berarti mana? itu dipilih satu aja ya, Prof ya. Ya, boleh satu, boleh dua ya. Boleh tiga aplikasi. Yang SIAP atau SAPPP, SAIP itu ya, Prof ya. Ya, boleh. Di kelompok Oke. satu misalnya. Kelompok dua membahas bicara utang, hibah, dan transfer daerah, maka nanti bicara aplikasinya SAUP, Ya, Hikubah, dan SATD. ya. Hmm. Oke. Jadi Baik, judulnya Prof. nanti bisa aja penerapan aplikasi pengelolaan utang, ya, pengelolaan hibah, dan pengelolaan transfer daerah, gitu kan, di Republik di Indonesia. Maka nanti ceritakanlah SAUP, Hikubah, ya kan, SATD, bagaimana modelnya, gitu ya. Ya, Prof. Untuk formatnya itu mengikuti yang Yang pernah lalu, Prof kasih. ya, yang Yang terakhir. ada introduction, Betul. conclusion itu ya, Prof ya. Ya, jadi dari introduction, literatur review, ya kan, metode, kemudian result and discussion sampai conclusion.
Baik, saya kira untuk menghemat waktu ya, supaya kita tetap fit dan apa ya, aktivitasnya terjaga, saya kira itu sajalah ya. Dan selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Prof. Ya. Nanti videonya saya share. Terima kasih. Ya, baik, Prof. Boleh meninggalkan ruangan.